Sehingga message yang diberikan oleh Presiden Jokowi itu lebih tegas, lebih jelas kepada Prabowo. Kembali lagi kita di channel Cara Gue. Kembali lagi. Oke, Mister. Ini masih bersama pakar dan praktisi hukum Indonesia, Mister M. Jaya. Sehat selalu, Mister. Sehat. Bagaimana dengan Anda? Sehat, Mister. Saya mau bertanya, Mister. Ini kan lagi heboh berapa hari yang lalu ini soal statement pernyataan Presiden Jokowi ketika menghadiri acara relawan di GBK Sabtu lalu, Mister. Jadi beliau mengatakan soal tipe pemimpin masa depan, Mister. Yang pertama mukanya penuh dengan kerutan, yang kedua rambut putih. Ini bagaimana Anda melihat soal ini, Mister? Silakan. Saya juga memperhatikan masalah itu yang di GBK, bahwa Pak Jokowi ini hanya menjelaskan fenomena tipe pemimpin yang memperhatikan rakyat itu ada dua ciri. Yang ada kerutan di mukanya, yang kedua adalah yang berambut putih. Semua dua ciri. Tetapi dari kedua ciri itu banyak netizen yang mengasosiasikan dengan Ganjar Pranowo, sehingga beredarlah lelucon-lelucon. Saya pun begitu, Mister. Orang yang tadinya rambutnya hitam dicat putih, ya, seolah bawa rivernya ke sana. Sebenarnya itu sinyal atau isyarat dari Presiden Jokowi ini itu sifatnya umum, bukan untuk jabatan presiden saja. Ya, malah kalau saya lihat sinyal dari Pak Jokowi itu lebih jelas ditujukan kepada Bapak Prabowo Subianto. Karena apa? Pada HUT Perindo yang ke-6, nah, Pak Jokowi menyampaikan bahwa sehabis pemerintahan dia, nah, Bapak Prabowo Subianto yang akan meneruskan jabatan sebagai presiden. Ini sebenarnya message-nya itu lebih jelas ditujukan kepada Pak Prabowo. Kemudian satu hari ini atau satu hari sebelumnya ya, beredar di media mainstream, media sosial maupun khususnya TikTok, bahwa Pak Jokowi sudah meng-cross check atau memberikan klarifikasi bahwa yang dia maksudkan dengan tipe pemimpin yang punya kerutan di wajah dan berambut putih itu adalah Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Dan itu di hadapan para awak media maupun tokoh-tokoh Gerindra ya, tokoh-tokoh Gerindra di situ. Sehingga message yang diberikan oleh Presiden Jokowi itu lebih tegas, lebih jelas kepada Prabowo. Mungkin ini dalam rangka untuk memberikan klarifikasi agar masyarakat tidak salah persepsi terhadap apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Iya, tapi kan sebelum Presiden Jokowi melakukan klarifikasi begitu, ya tidak ada tujuan publik ke Prabowo, Mister. Ke Ganjar pasti ke Ganjar, karena yang pertama Ganjar itu kan rambutnya putih semua, katakanlah hampir tidak ada hitamnya. Kedua ya penuh kerutan juga, jadi wajar kalau tapi kalau setelah mendapatkan konfirmasi dari Presiden Jokowi, itulah yang harus ditangkap oleh masyarakat sebagai apa yang diinginkan Presiden Jokowi. Dan kita juga bisa sampaikan bahwa seseorang untuk menjadi capres maupun presiden tidak hanya karena figur, dia juga harus didukung oleh partai politik yang
mempunyai presidential threshold, yaitu minimum 20% di parlemen atau di DPR, bahwa dia punya kursi adalah 20% dari jumlah total anggota DPR. Dalam hal ini satu-satunya partai politik yang dapat mencalonkan seorang sebagai capres itu adalah PDIP. Nah, sampai sehari ini kita tidak melihat ada indikasi bahwa Partai Demokrasi Indonesia itu akan mencalonkan Pak Ganjar Pranowo di sini. Dan juga kan selain dukungan partai politik, dari segi realitas politik untuk mencalonkan diri sebagai presiden, itu kan membutuhkan biaya yang sedemikian besar. Kalau hitungan dari sumber yang dapat dipercaya, kira-kira 70-100 triliun. Dia harus berkampanye di 38 provinsi. Kalau kita hitung lagi dengan kabupaten, kota madya itu berapa banyak kira-kira harus kita hitung lagi. Biayanya demikian besar. Ya itu kan soal teknis, Mister. Ya teknis kita katakan bahwa pihak-pihak donatur, let's say lah, donatur besar, konglomerat itu. Tapi ada juga yang berpandangan begini, Mister. Mana mungkin kemudian Jokowi rela tanda kutip menyerahkan kekuasaan ke orang yang bukan satu partai dengan dia. Makanya arahnya dengan kode rambut putih, kemudian muka penuh kerutan tuh arahnya ke Ganjar karena satu partai tadi. Nah itu gimana? Ini begini, kalau satu partai kan berarti kan Bapak Jokowi harus ngikutin garis partai. Garis partai itu kan diwakili oleh Ketua Umum PDIP. Tinggal favoritisme itu, apakah Mbak Mega tuh punya kecenderungan untuk mencalonkan Ganjar? Kalau saya lihat kok tidak demikian. Kayak sebelumnya sudah ada negatif campaign terhadap Ganjar kan. Seperti yang saya sebut dalam YouTube sebelumnya. Trimedia Panjaitan aja sudah mempertanyakan apa keberhasilan Ganjar selama 8 tahun jadi gubernur. Berarti menurut Mister kode itu memang valid ke Prabowo Subianto? Kalau saya lihat, karena 2 kali Bapak Jokowi menyampaikan isyarat yang sangat kuat tentang itu. Mungkin aja kemarin Presiden klarifikasi ke Pak Prabowo karena tidak enak aja. Dalam dunia politik ya, kita jangan meragukan Pak Jokowi. Pak Jokowi ini orang punya komitmen sangat tinggi terhadap bangsa dan negara ini. Beliau seorang nasionalis, seorang patriot. Jadi dengan jabatan dia sebagai presiden yang menurut penilaian cukup berhasil, serta juga termasuk pemimpin punya kualitas sebagai pemimpin dunia dengan keberhasilan beliau memimpin sebagai presidensi KTT G20. Dan mana salah satu anggota tim untuk keberhasilan ini, selain Menhan kan ada Menlu, Menteri Keuangan, dan menteri-menteri lain yang terkait ya, yang sukses dan mendapatkan reputasi internasional. Oke, terakhir Mister. Menurut Mister setuju nggak dengan kode tersebut bahwa pemimpin kriteria yang disampaikan Presiden Jokowi begitu adanya? Sepakat nggak dengan kriteria itu? Saya sepakat. Pertama bahwa itu merujuk kepada Prabowo Subianto. Yang kedua juga, biasa Gus Dur itu kan walaupun guyon, ada satu kesempatan dia mengatakan bahwa Pak Prabowo itu akan jadi presiden di usia tua. Orang yang paling tulus katanya. Ya, sehingga kadang candaan Gus Dur ini sering menjadi kenyataan. Seperti perkataan dia yang menyatakan bahwa DPR ini kayak taman kanak-kanak. Tapi memang ada juga asosiasinya ini yang tepat kondisi DPR dan waktu tertentu kan. Enggak, maksudnya bahwa ke depan itu kriteria calon pemimpin itu harus rambut putih, kemudian harus muka mekerut, memang harus begitu. Setuju nggak? Dalam arti dari rujukan Pak Jokowi ini, dia bilang tipe pemimpin. Berarti tipe pemimpin punya kerutan dan rambut putih. Berarti itu dia berpikir keras untuk rakyat. Tapi dia tidak merujuk kepada bahwa
itulah tipe presiden. Itu tidak merujuk kepada ini. Iya, pemimpin. Pemimpin itu kan macam-macam. Iya. Wali Berarti kan- kota, gubernur. Berarti kan salah juga kode itu, Mister. Artinya di luar rambut. Beliau kan bisa punya persepsi sendiri tentang Oke. itu. Tidak perlu persepsi beliau itu harus digeneralisir Oke. menjadi persepsi masyarakat lainnya, termasuk kita sendiri. Oke. Kita punya persepsi sendiri. Siap, Mister. Terima kasih banyak atas analisa politiknya yang beredar luas terkait dengan kode rambut putih dan muka penuh kerutan. Sampai jumpa di video selanjutnya, Mister Jaya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.